الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Fadhkuruni azkurkum waskururi wala takfurun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 152. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Masalul ladzina yazkuruna rabbahu wal ladzina la yazkuruhu masalul hayy wal maiti. Rawahul Bukhari. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah pada Jumat yang berbahagia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kembali kita bersama-sama mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada Jumat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita bersama. Termasuk salah satu di antara nikmat kesehatan yang Allah berikan, nikmat yang paling besar kita rasakan hingga saat ini. Sehingga kita dapat melangkahkan kaki, meninggalkan aktivitas kita sejenak dalam kehidupan ini menuju ke rumah Allah yang berbahagia ini untuk dapat melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan sifat istiqomah di dalam hati kita masing-masing untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita mengucapkan selawat dan salam untuk beliau, semoga kita mendapat syafaat dari beliau fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin berwasiat terutama untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk seluruh kaum muslimin pada Jumat yang berbahagia ini. Setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua dalam kehidupan ini untuk beribadah. Terutama pada hari Jumat yang berbahagia ini, marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya pribadi kita yang masing-masing bisa mengetahuinya sampai sejauh manakah peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ketika ada sebuah peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Dengan harapan kita bersama sebagai hamba Allah menjalani kehidupan ini ketika beribadah kepada Allah, kita berharap di akhir kehidupan kita mendapat sa'adatu fid dunya wal akhirah, mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan mendapat kebahagiaan hidup di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah yang ingin kami sampaikan pada Jumat yang berbahagia ini, sebagaimana judul yang telah diatur oleh MD Kota Pekanbaru, adalah zikir dan keutamaannya. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita tentang zikir, suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir secara tidak langsung kita sebagai hamba Allah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun yang kita hadapi,
baik itu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Maka dari itu kalau kita memahami makna zikir, kata zikir ini diambil dari akar kata zakara, yang secara kebahasaan artinya adalah menyebut, mengingat dan suatu perbuatan yang baik. Sedangkan kalau menurut istilah kita pahami bersama-sama, zikir itu adalah merupakan ucapan lisan, kemudian gerakan raga, getaran hati, sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam dalam rangka kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apabila kita memahami bahwasanya kita sebagai hamba Allah secara fitrah, mulai kita memiliki napas yang Allah berikan dalam kehidupan ini, setiap tarikan napas baik yang kita hirup ataupun yang kita keluarkan, itu merupakan sebuah wujud bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini tidak mau berzikir, kemudian lidah tidak pernah basah dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan sebagai hamba Allah yang sombong dan sebagai hamba Allah yang melampaui batas. Maka itu di dalam Al-Qur'anul Karim telah memerintahkan kepada kita khusus bagi umat Islam agar kita berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, sebutlah nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Melalui firman Allah ini, ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung memerintahkan kita sebagai hamba Allah agar ketika kita berzikir menyebut nama Allah, agar kita berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Tidak mesti ketika kita berzikir kita mencukupkan bilangan sampai 33 kali ataupun sampai dengan 100 kali. Karena kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, mereka berzikir dalam solatnya, ketika dalam bacaan rukuknya, ketika dalam bacaan sujudnya, sampai-sampai ketika mereka berzikir dalam sehari semalam melebihi angka sampai 100.000 kali. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah para ulama menyampaikan kepada kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berzikir dalam kehidupan ini dengan menyebut kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dengan menyebut kalimat tahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan menyebut kalimat tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka secara tidak langsung Allah akan berikan ketenangan dalam kehidupan kita. Maka sebagaimana Allah berfirman dalam firman yang lain di dalam surah Ar-Ra'd ayat 13, Allah katakan, alladzina amanu tutma'inna qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tutma'innal qulub. Orang-orang yang beriman yang hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapat ketenangan di dalam hati. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berikan kesempatan kita pada hari ini, masih bisa kita bernapas pada hari ini, masih kita bisa beraktivitas, mari kita bersama-sama dalam kehidupan ini membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bukti dia memprioritaskan Allah dalam kehidupan ini. Ketika Allah menjadikan sebagai prioritas dalam kehidupan ini, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, setiap problem yang berbeda kita hadapi, maka Allah akan memberikan solusi kepada kita. Bahkan Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangkakan. Maka apa perbedaan orang yang berzikir dengan tidak berzikir? Sehingga kata Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasulullah? Masalul ladzi la yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu masal wahyi wal maiti. Perumpamaan kata Rasulullah, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan yang mati. Orang yang berzikir kepada Allah maka dia akan terasa hidup setiap gerak langkahnya dalam kehidupan ini,
Karena dia merasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan selalu menunjukkan setiap permasalahan yang dihadapinya. Bahkan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah bagaikan orang yang mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak akan mendapat ketenangan. Dia selalu dirundung dengan kegelisahan yang selalu datang dalam kehidupan.